Ibu-ibu dengan ibu-ibu lebih enak kan? Nah, ngomong. Akhirnya berkenalanlah beliau. Dan akhirnya setiap kita mengantar Om untuk periksa, sering ketemu dengan ibu itu. Dan pembicaraan itu berlanjut. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Saya teringat dengan apa yang dikatakan di sini, ya, bahwa semua kuasa itu dijanjikan bagi mereka yang pergi dengan iman untuk memberitakan Injil. Saat kita memiliki keinginan untuk berbagi, ya, saudara, Tuhan itu buka jalan. Entah bagaimana bisa terbuka pembicaraan dengan orang yang ada di sebelah kita, ya, dan lainnya. Itu contoh aja. Baik, kemudian alasan yang lain untuk berdoa. Dikatakan, kebutuhan hari ini akan dipenuhi. Ya. Kebenaran Allah yang diterima dalam hati mampu membuat Anda bijaksana untuk keselamatan. Dengan mempercayai dan menaatinya, Anda akan menerima kasih karunia yang cukup untuk tugas dan pencobaan hari ini. Ya. Kadang kita butuh untuk bisa bertahan melewati pencobaan. Butuh kasih karunia yang cukup untuk bisa menjalankan tugas pelayanan, ya, maupun tugas-tugas yang lain. Dan Tuhan memberikan kebutuhan itu untuk bisa terpenuhi. Tetapi kalau kita tidak berdoa, tidak meminta, bagaimana akan dipenuhi? Ya. Jadi ada alasan untuk tetap berdoa dan meminta. Selanjutnya, ya, dikatakan kasih karunia untuk hari esok tidak Anda perlukan. Kenapa? Anda harus merasa bahwa Anda hanya perlu menghadapi hari ini. Kalahkanlah untuk hari ini. Sangkallah dirimu untuk hari ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah untuk hari ini. Raihlah kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan untuk hari ini. Ya. Kadang kita fokus untuk yang 1 minggu ke depan, bulan depan, bahkan sudah punya rencana untuk tahun depan. Ya. Tetapi padahal hal yang harus kita lalui adalah hal yang ada di hari ini. Mengapa tidak menggunakan segala upaya untuk bisa melalui hari ini dengan lebih baik? Di kutipan ini dikatakan, ya, saya sempat bingung dibilang kasih karunia untuk hari esok tidak Anda perlukan. Tidak diperlukan. Tetapi pada saat besok, Anda tentunya akan perlu juga kasih karunia. Tetapi itu urusan besok. Ya. Tuhan mau kita fokus untuk hari ini. Apa yang kita hadapi hari ini, itulah yang digumuli. Selanjutnya, saudara-saudara. Kebutuhan pekerjaan Tuhan akan diperhatikan. Ya. Berbagai kepentingan yang beragam dari tujuan ini memberi kita makanan untuk refleksi dan inspirasi bagi doa-doa kita. Saat Anda dan saya berada di dalam pekerjaan Tuhan, ada banyak tantangan. Tetapi begitu doa kita panjatkan, kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang kadang terlihat sangat sulit, tetapi bisa terjadi dijalankan. Ya. Dan ini saya melihat, ini memberikan makanan katanya pada diri kita. Inspirasi bagi doa-doa kita. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana Tuhan buka jalan. Ya. Kalau saya mau kasih contoh yang paling mudah adalah kembali lagi tentang KKR. Seringkali KKR kalau dibuat, saudara-saudara, di dalam kepanitiaan itu yang paling sering itu bicara tentang dana. Kenapa? Waduh, nggak cukup nih dana ini. Masih kurang ini dana. Ya. Tetapi begitu kita digumuli, didoakan, apa yang terjadi? Selama pengalaman saya, tidak pernah ada KKR batal gara-gara tidak ada dana. Itu yang saya pernah alami. Selalu KKR itu bisa jalan. Berapapun dana yang ada pada awalnya. Bahkan pada akhirnya, dana itu tersisa. Ya.
Dan hal-hal seperti ini memberikan inspirasi bagi kita di dalam doa-doa kita. Bagaimana Tuhan sudah bekerja, ya, menolong untuk boleh pelayanan yang sudah dijalankan ini menjadi berkat, ya. Kita menjadi saksi. Oh, lihat ini. Tuhan berikan kita kesempatan untuk menjadi saksi. Dia perlihatkan bagaimana pelayanan itu tetap akan berjalan, ya, selama bergantung kepada Tuhan, bukan hikmat sendiri. Ya, tadi sudah diingatkan di pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, alasan lain lagi. Doa yang dijawab adalah alasan untuk memuji dan mengucap syukur. Ya. Dalam pasal kedua dari 1 Samuel, di situ ada doa seorang wanita yang melayani dan memuliakan Allah. Doa siapa? Dalam 1 Samuel pasal 2, ya. Doanya seperti ini. Saya bacakan, ya. Hatiku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tandukku ditinggikan di dalam Tuhan. Mulutku bersorak-sorai terhadap musuh-musuhku. Sebab aku bersukacita karena keselamatan yang daripadamu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang seperti Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kami. Ya. Ini adalah doa dari Hana, ya, yang sudah Tuhan jawab. Begitu doanya dijawab, dia pun langsung berdoa kembali dengan mengucap syukur. Ya. Kemudian siapa lagi? Kalau kita bisa lihat itu seperti doanya Daud, ya. Daud menyatakan, aku mengasihi Tuhan, sebab ia telah mendengarkan suaraku dan permohonanku. Oleh karena yang mencondongkan telinganya kepadaku, maka aku berseru kepadanya selama aku hidup. Kebaikan Tuhan dalam mendengar dan menjawab doa menempatkan kita di bawah kewajiban yang berat untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan pada kita. Kita harus memuji Allah lebih dari yang kita lakukan. Berkat-berkat yang diterima sebagai jawaban atas doa harus segera diakui. Ya. Kenapa kembali kita diingatkan hal ini? Karena seringkali saya dan saudara alpa, ya, saat kita terdesak dengan kebutuhan yang ada, kita berdoa begitu gencar. Tapi begitu doa itu dijawab, kita lupa, lambat untuk mengucapkan terima kasih, untuk bersyukur. Bahkan saat kita mengucapkan syukur, mungkin tidak sama seperti saat kita berdoa, saat memohon pertolongan Tuhan. Tolong bantu saya ini. Saya sedang bergumul dengan hari ini. Tetapi begitu sudah dijawab, ya terima kasih Tuhan. Biasa aja, ya. Mungkin tidak ada kesungguh-sungguhan di dalam ucapan terima kasih itu, ya. Nah, ini mungkin yang harus kita perbaiki, ya. Saya dan saudara harus perbaiki. Adakah doa ucapan syukur kita sama-sama sungguh-sungguhnya seperti saat kita memohon kepada Tuhan? Itu perlu kita pikirkan, ya. Karena kita diingatkan dengan pelajaran hari ini. Ya. Oke, selanjutnya, alasan lain untuk berdoa. Katakan, karakter kita dapat diubahkan. Perubahan yang kita butuhkan adalah perubahan hati, dan hanya dapat diperoleh dengan mencari Tuhan secara pribadi untuk mendapatkan berkat-Nya. Dengan memohon kuasa-Nya, dengan berdoa dengan sungguh-sungguh agar kasih karunia-Nya turun ke atas diri kita, dan bahwa karakter kita dapat berubah. Nah, ini luar biasa, ya. Karena saya kembali juga, sering juga mendengar, ya, saat berbicara dengan rekan-rekan. Oh, saya punya karakter udah begini. Dari kecil saya dibentuknya begini, ya. Tetapi ternyata di dalam pelajaran malam ini dikatakan itu bisa diubah. Perubahan yang kita butuhkan adalah perubahan hati
Dan itu hanya dapat diperoleh dengan mencari Tuhan secara pribadi untuk mendapat berkat-Nya. Mencari Tuhan secara pribadi dengan apa, saudara-saudara? Selain belajar firman Tuhan dan berdoa, ya, secara pribadi. Kita meminta pertolongan Tuhan, dikatakan di sini dengan berdoa yang sungguh-sungguh agar kasih karunia-Nya turun ke atas diri kita. Karakter kita bisa diubahkan. Saya terus berpikir, contohnya apa ini ya? Oh, ternyata banyak contohnya. Kalau sekarang, ini bukan dari Alkitab ya contohnya. Kalau Anda lihat, ada banyak orang yang dulu mungkin pelanggar-pelanggar hukum, entah dia pembunuh, pencuri, ataupun apapun, saat dia menerima kebenaran, dan kemudian hidupnya berubah, ya, itu saya melihat itu perubahan karakter dari orang. Paulus, siapa yang tidak kenal Paulus? Ya, ngejar-ngejar umat-umat Tuhan untuk dianiaya, tapi diubahkan karakternya juga. Saya dan saudara, entah karakter apa yang perlu diubah, hanya masing-masing kita yang tahu. Ya. Tetapi ada satu pengharapan. Malam hari ini kita diingatkan, bisa kita berubah karakter kita dengan pertolongan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh membawakannya dalam doa. Ya, meminta kasih karunia Tuhan dikatakan setiap hari. Inilah perubahan yang kita butuhkan saat ini. Untuk mencapai pengalaman ini, kita harus mengerahkan energi yang tekun, mewujudkan kesungguhan yang tulus. Ya. Kita harus bertanya dengan ketulusan yang sejati. Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Kita harus tahu langkah apa yang sedang kita ambil untuk menuju ke surga. Jadi apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang harus saya lakukan untuk dapat diselamatkan. Lebih lanjut, saudara-saudara. Ini alasan lain. Pemahaman kita akan firman Tuhan akan diperluas kalau kita berdoa. Kenapa? Karena dikatakan, tidak ada seorang pun yang aman selama 1 hari atau 1 jam tanpa berdoa. Ya. Terutama, kita harus memohon hikmat kepada Tuhan untuk memahami firman-Nya. Di sini diungkapkan tipu muslihat si penggoda dan cara-cara yang dapat digunakan untuk melawannya. Kalau kita meminta berdoa kepada Tuhan hikmat, ya, untuk Tuhan, saya ini kekurangan hikmat. Saya tidak tahu tentang firman ini. Pengertiannya harus seperti apa? Berdoa, saudara-saudara. Ya, Tuhan akan tuntun untuk dapat mengerti. Dan dikatakan di sini, bahkan tipu muslihat si penggoda akan diungkapkan. Dan cara-cara yang dapat kita gunakan untuk melawannya. Kenapa? Karena setan adalah seorang ahli dalam mengutip Alkitab. Menempatkan penafsirannya sendiri pada ayat-ayat tertentu yang dengannya setan berharap dapat membuat kita tersandung. Ya. Saat orang sering menggunakan hikmatnya sendiri, wah, ini kesempatan. Apalagi setan ini dikatakan ahli, ya, dalam mengutip Alkitab, lebih ahli dari saya dan saudara. Bagaimana kita mau melawan hal ini? Kita harus berdoa, meminta hikmat pada Tuhan saat kita mempelajari firman Tuhan. Maka pengetahuan kita akan diperluas. Kita akan bisa melihat, oh ini tipu muslihat ini. Ya. Walaupun terlihat menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi Tuhan akan tuntut dengan Roh Kudus. Ini orang membagikan firman dengan maksud tipu muslihat. Ya. Bukan yang sebenarnya. Kita akan bisa membedakannya.
dengan pertolongan Tuhan. Kita harus mempelajari Alkitab dengan kerendahan hati. Tidak pernah melupakan ketergantungan kita kepada Allah. Ya. Apa maksud dengan kerendahan hati? Boleh jadi titel kita panjang, tetapi di dalam mempelajari firman Tuhan, ya, bukan hikmat saya atau saudara yang dibawa. Kita harus bergantung kepada Tuhan, dikatakan di sini. Bergantung kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Selanjutnya, ya, Alkitab tidak boleh dipelajari tanpa doa. Roh Kudus sendiri dapat membuat kita merasakan pentingnya hal-hal yang mudah dimengerti, atau mencegah kita bergumul dengan kebenaran yang sulit dipahami. Seberapa sering ya kita mendapatkan, aduh kok ini saya susah ya untuk memahami firman Tuhan ini. Tetapi dengan kita berdoa, dikatakan saudara-saudara, itu akan mencegah kita dari pergumulan-pergumulan seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan akan menolong ya untuk kita bisa lebih memahami akan firman-Nya. Lebih lanjut, dalam Mazmur 119 ayat 18 dikatakan, kita harus menjadikan permohonan pemazmur sebagai permohonan kita juga. Apa yang dimohonkan? Pemazmur memohon seperti ini, bukalah mataku supaya aku melihat hal-hal yang ajaib dari Taurat-Mu. Mazmur 119 ayat 18. Adakah kita berdoa seperti itu, saudara-saudara? Tuhan, buka mata saya, buka pengertian saya, supaya saya bisa melihat ini keajaiban dari setiap firman-Mu. Atau kita punya berdoa, Tuhan, tolong saya harus bisa pelajari ini karena ada tugas sebentar. Ada tugas sahabat ini, mengajar Tuhan, tolong. Tujuannya untuk bisa jalankan tugas saja. Mengerti, nak mengerti ya belakangan. Tolong Tuhan. Padahal Tuhan bilang di sini ya, kita harus meminta supaya mata kita dibukakan, supaya kita bisa melihat ke hal-hal ajaib dari setiap firman-Nya. Untuk boleh kita lebih mengerti lagi firman-Nya. Saat kita bisa mendapatkan hal ini, saudara-saudara, dituntut untuk dapat lebih mengerti akan firman Tuhan yang kita pelajari. Tentunya Anda pun akan bisa membagikannya dengan lebih baik lagi. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Kembali lagi, bukan karena hikmat saudara ataupun saya. Dikatakan, pencobaan seringkali tampak tak tertahankan. Karena dengan mengabaikan doa dan mempelajari Alkitab, orang yang dicobai tidak dapat dengan mudah mengingat janji-janji Allah dan menghadapi iblis dengan senjata Alkitab. Saat saya dan saudara lalai untuk berdoa dan juga mempelajari Alkitab, ya, saat pencobaan itu datang, kita tidak dapat dengan mudah mengingat janji-janji Allah. Artinya apa? Sulit mau ingat ini, Tuhan punya janji untuk membuat kita menang. Ya. Tidak teringat janji-janji Tuhan di kepala kita. Kenapa? Karena tidak belajar dan tidak meminta hikmat dari Tuhan. Tidak meminta pertolongan. Ya. Sehingga kalau ditanya hal seperti ini, tadi yang saya sampaikan, ada orang-orang yang menyampaikan, mengutip firman Tuhan, karena setan pun dikatakan jago untuk mengutip. Ya. Saat mereka memutarbalikkan firman Tuhan, tidak teringat tuh, kita harus jawab apa ini? Karena kita tidak meminta pertolongan dari Tuhan. Selanjutnya dikatakan, tetapi malaikat-malaikat mengelilingi orang-orang yang mau diajar dalam hal ilahi. Dan pada saat yang sangat dibutuhkan, mereka akan mengingat kebenaran-kebenaran yang sangat dibutuhkan. Jadi, apabila musuh datang seperti air bah, maka roh Tuhan akan mengangkat senjata melawan dia. Nah, ini luar biasa ya, satu janji Tuhan.
malaikat-malaikat yang mengelilingi orang-orang yang mau diajar dalam hal-hal ilahi akan menolong. Ya. Dan kita juga akan diingatkan akan kebenaran-kebenaran di saat kita membutuhkannya. Itu akan teringat. Bahkan dikatakan saat musuh datang seperti air bah. Anda tahu itu air bah kalau datang kayak seperti apa. Ya. Sepertinya, waduh, udah nggak bisa bertahan ya untuk melawan derasnya itu air bah. Tetapi dikatakan roh Tuhan akan mengangkat senjata untuk melawan dia. Kita akan dibantu dan ditolong untuk hal itu. Ini satu hal yang luar biasa saudara, buat saya dan saudara. Dari pelajaran bab ke-10 ini tentang alasan untuk berdoa ini, ya, kita diingatkan ada banyak alasan untuk kita berdoa. Jadi dengan kata lain, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena berdoa itu tidak harus bertelut, ya. Saat bicara dengan orang lain kita bisa berdoa dalam hati, Tuhan dengar. Kutipan-kutipan tadi sudah mengingatkan kita, ya. Kalau kita bilang saya kekurangan hikmat, berdoa Tuhan akan berikan. Janji Tuhan itu begitu banyak. Sehubungan dengan kasih karunia yang kita perlukan tiap hari. Tinggal sekarang pada saya dan saudara. Mau memintanya, ya, mau memilikinya atau tidak, ya itu tantangan buat kita. Kalau mau, ambil waktu untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan, ya, untuk boleh memiliki iman lebih bahwa Tuhan akan bantu masing-masing kita. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Om Johnson. Kiranya kita tetap berdoa. Baik, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Mungkin jika ada yang ingin menyampaikan doa bisa disampaikan. Untuk offline bisa langsung disampaikan di tempat. Untuk online bisa disampaikan melalui kolom chat. Terima kasih. Selamat malam. Oke, kenapa saya ingin jelaskan di sini supaya yang berdoa sebentar kita bisa mengerti yang didoakan. Jadi Ibu Fani ini adalah sahabat kami berdua bersama dengan mereka suami istri. Mereka adalah keluarga pendeta yang benar-benar sungguh-sungguh melayani di daerah Papua. Jadi sekian lama mereka ditempatkan di daerah pedalaman dan mereka terus melakukan setiap pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh sukacita. Beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan yang lalu, Kak Fani ini dia merasa tidak enak badan, ya. Dia merasa sakit, kemudian dia akhirnya dari Papua dia ke Manado untuk cek dia punya kesehatan, ya. Di endoskop, dicek, ternyata dokter tidak menemukan sebenarnya penyakitnya apa, ya. Dia agak susah untuk BAB dan setelah dicek ususnya itu sangat bersih. Tetapi dia merasa tidak enak, ya. Kemudian dia kembali ke Papua.
kembali ke tempat pelayanan mereka, dan semakin lama semakin sakit. Akhirnya dari daerah Jayapura, Papua, menyuruh mereka untuk langsung ke Penang. Jadi beberapa hari yang lalu dia bersama dengan suaminya berangkat ke Penang, dan saat dia sampai di sana, satu hal yang membuat dia benar-benar terpukul adalah dokter katakan bahwa di anusnya dia itu ada tumor dan harus dipotong. Sebenarnya bagi dia tidak tidak pernah terpikir kalau penyakitnya akan separah itu. Dan solusi dari dokter adalah dia tidak akan buang air besar di jalurnya, tetapi dia akan dipasangkan selang dan kantong. Dia semakin lama semakin bergumul. Pertama, dia sangat kaget dengan kondisi penyakit yang sementara dialami saat itu. Kedua, dia punya mental itu belum siap untuk menerima dia harus dioperasi, dan selesai operasi akan mengalami hal seperti itu. Dari Rumah Sakit Penang memberikan waktu 3 hari untuk mereka berpikir, berdoa, untuk mengambil keputusan ini. Tetapi suaminya katakan kita tetap berdoa dan lakukan apa yang menjadi saran dokter di tempat ini. Ya, sudah jauh dari Indonesia, kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan pelayanan kita, dan lakukan yang terbaik. Tetapi dari keluarga dari Ibu Pendeta ini katakan, ayo pulanglah ke Indonesia, tidak usah dioperasi. Ayo coba kalian terapi, pola hidup sehat dan yang lain-lain. Setelah mendengarkan beberapa masukan-masukan, awalnya membuat mereka bingung, tetapi kemarin sore, pendeta sempat telepon dengan mereka, dan dia menangis sambil cerita. Dia katakan, brother, sebenarnya saya tidak kuat menghadapi ini, tetapi kita kembali kuatkan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk hidupmu. Kamu harus menjalani itu dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jadi malam ini, ya saat ini beliau sementara di ruang operasi untuk menjalani operasi itu. Kita tetap doakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sehingga dia bisa dengan sukacita menerima akan kondisinya. Ya, Pastor J juga telepon dia dan katakan, Fani, kamu harus berdamai dengan penyakitmu. Kamu harus siap untuk menerima apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Jadi umat-umat Tuhan, mari kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Terima kasih. Baik, dari Ibu Pen, tolong doakan Ibu Pendeta Fani ya, yang sedang operasi. Jika Tuhan menghendaki pasti akan dilancarkan. Baik, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan doanya. Baik, jika tidak ada, saya minta kesediaan untuk Anti Novi yang akan membawakan doa syafaat. Baik, umat-umat Tuhan, mari kita merendahkan diri untuk bertelut bersama, berdoa bersama. Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus yang pernah hadir dan mati di kayu salib untuk menebus kami ya Tuhan. Oh Bapa Maha Baik, kami datang malam ini ya Tuhan bertelut di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan serta meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu yang limpah. Terima kasih banyak Bapa untuk pengorbanan-Mu yang terbesar bagi hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha setia. Meskipun seringkali kami mengecewakan hati Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami
memberikan permohonan doa. Terlebih dahulu kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, bertelut untuk pintu pengasihan agar kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami dari segala salah dan dosa, dari segala pelanggaran dan kekurangan kami ya Bapa. Sucikan kami ya Bapa, agar kiranya apa yang akan kami minta pada malam ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Oh Tuhan Maha Baik, pada malam permintaan doa ini juga kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar alasan untuk berdoa. Kami belajar dan diingatkan sekaligus bahwa doa adalah jarak kami dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau hanya sejauh doa ya Bapa. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini boleh melekat di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh mempergunakan doa di setiap saat, di setiap kesempatan untuk kami boleh dekat dengan-Mu ya Bapa. Tuhan Maha Baik, kami juga berterima kasih untuk hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu, Saudara Johnson, agar kiranya Tuhan berikan berkat-Mu yang limpah dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, agar beliau boleh diberikan kesehatan, diberkati dalam keluarga, dan juga apa yang dicita-citakan boleh Tuhan kabulkan seturut dengan keinginan Tuhan. Bapa Maha Baik, kami berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa berikut. Yang pertama kami berdoa juga untuk usaha tangan kami masing-masing ya Bapa. Apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami, kiranya Tuhan berkati dengan limpah, agar semuanya boleh berbuah dengan baik, boleh kami pergunakan dan kami nikmati di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dan juga usaha tangan kami boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di dalamnya dan sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk umat-umat Tuhan yang sedang mengikuti pendidikan, mulai dari yang termuda sampai dengan orang tua. Teristimewa ya Bapak, keluarga Martin Tombeng, Ibu Jessica yang sedang menghadapi sidang tesis persiapan, dan juga kami berdoa untuk Saudara David Hedo dan juga Saudara Jonathan yang sedang menyusun skripsi. Bapak, Engkau tahu pergumulan mereka, berikan mereka kekuatan, karuniakan mereka hikmat dari surga, agar perjuangan mereka di dalam mempersiapkan ujiannya masing-masing boleh berbuah dengan baik dan menghasilkan. Dan biarlah kiranya Tuhan berikan kesetiaan agar mereka boleh melakukannya dengan disiplin dan kejujuran. Tuhan Maha Baik, kami juga berdoa untuk KKR yang akan berlangsung pada bulan November tanggal 17 sampai dengan 19 di NTT. Di mana secara khusus hamba Tuhan Bapak Bobi akan menjadi pembicara. Tuhan berkati beliau, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan biarlah beliau boleh mempersiapkan materi yang akan disampaikan nanti yang bersumber hanya daripada firman Tuhan. Berkati secara khusus semua persiapan, perjalanan, dan biarlah kiranya hamba Tuhan ini boleh semakin diberkati juga di dalam keluarga dan pelayanan. Tuhan Maha Baik, kami juga berdoa ya Bapak untuk secara khusus konferensi jemaat yang akan dilakukan untuk memilih panitia istimewa pada hari Sabat ini. Bapak, dengan segala kerendahan hati kami mohon petunjuk-Mu agar kiranya Tuhan pilihkan orang-orang terbaik untuk bisa menjadi panitia istimewa yang akan memutuskan siapa yang akan terpilih nanti menjabat di pada periode tahun yang baru, tahun 2025. Bapa Maha Baik, dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar kiranya tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan juga yang menunjukkan secara bijaksana umat-umat Tuhan yang akan terlibat di dalam pelayanan ini. Kami yakin dan percaya ya Bapa, semuanya akan berlangsung dengan baik di dalam tuntunan tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk satu keluarga, satu jiwa. Sebagaimana yang direncanakan target pada tahun ini ya Bapak, meskipun telah memasuki trimester terakhir, tapi kami yakin dan percaya ya Bapak, jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan mempergunakan tiap-tiap keluarga dari jemaat Tuhan ini, khususnya jemaat di Hang Tuah, untuk bisa menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pakailah kami seturut dengan kehendak Tuhan.
Bapak yang baik, kami berdoa untuk anak-anak muda kami secara keseluruhan dan secara istimewa untuk Saudari Kristi Hedo, Saudari Alsa, dan juga Saudara Kristo. Tuhan, berkati anak-anak muda kami ya Bapak, di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, yang menempuh pendidikan juga Tuhan kuatkan. Dan Tuhan kiranya yang mendampingi anak-anak muda kami ini, agar mereka boleh memperoleh pasangan hidup yang terbaik, agar mereka boleh memiliki pekerjaan juga yang terbaik, yang terhindar dari segala macam godaan teristimewa di dalam mengkuduskan hari Sabat Tuhan. Kami tahu ada banyak anak-anak muda kami yang juga masih bergumul mencari pekerjaan. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya tingkap-tingkapmu dari langit boleh menjadi bagian mereka melalui pekerjaan yang Tuhan sudah tentukan untuk mereka. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk setiap keluarga jemaat Tuhan, teristimewa keluarga Bapak Budi Sukamto, keluarga Bapak Martin Liuna, dan keluarga Bapak Franklin Sitompul. Berkati masing-masing mereka ya Bapak, berikan keharmonisan di dalam keluarga, di dalam hubungan satu sama lain, dan juga biarlah tiap-tiap keluarga ini boleh menjadi andalan Tuhan di dalam pelayanan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk tamu kami yang akan datang secara khusus pada hari Sabat ini, yaitu keluarga Pendeta Hedelman Tampu Bolon, yang sekaligus akan menjadi pembicara dan yang akan mengambil bagian sepanjang hari Sabat. Tuhan, berkati mereka, berkati semua persiapan, berkati perjalanan mereka dari Manila menuju Denpasar, agar kiranya boleh tiba dengan selamat. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai pembicara kami ini, dapat mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan biarlah rencana perjalanan mereka ini boleh menjadi pengalaman yang terindah bagi mereka, berbagi berkat bersama kami, dan juga kami boleh menerima berkat-berkat yang limpah. Bapa dalam surga, kami ingin berdoa juga secara khusus ya Tuhan, untuk Ibu Pendeta Fani Kariso dari Papua. Oh Bapa, sungguh sebuah berita yang sangat menyayat hati ya Bapa. Engkau tahu bagaimana pergumulan hamba Tuhan ini. Engkau tahu bagaimana saat ini beliau pasti sangat bergumul ya Tuhan, dengan penyakit yang sudah sangat pasti tidak pernah diimpikan oleh siapapun, teristimewa untuk hamba Tuhan ini. Kami ikut merasa bersedih ya Bapa. Tuhan, kami tahu, Tuhan tahu segalanya. Dari pelajaran yang kami pelajari sebentar tadi. Sebelum kami meminta, bahkan Tuhan tahu apa keperluan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau pun tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh hamba Tuhan ini dan juga keluarganya. Tuhan hadir bagi mereka ya Bapa. Berikanlah kekuatan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, agar beliau dapat terus bergantung kepada Tuhan. Agar Ibu Fani ini dengan mujizat-Mu yang nyata boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna ya Bapa. Mungkin akan ada banyak perubahan di dalam kehidupannya dengan penyakit yang telah ditemukan oleh dokter di Penang, dengan operasi yang dilakukan, semuanya akan berubah ya Bapa. Pola hidup, makanan, kebiasaan buang air, semua itu tidak mudah ya Bapa, bukan saja bagi hamba-Mu ini, tetapi juga bagi keluarganya. Oh Tuhan, kami meminta tolong, biarlah kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa yang datang kepadamu pada malam hari ini, pada hari ini ya Bapa, agar kiranya secara khusus Tuhan hadir bagi keluarga ini, agar secara khusus juga Tuhan hadir bagi hamba-Mu ini, memberikan kekuatan secara nyata, dan menjadikan mujizat-Mu boleh nyata mereka nikmati dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mendengarkan karena Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan apabila ada 2 orang lebih yang berkumpul, Engkau ada ya Tuhan, dan Engkau mendengarkan doa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk kehidupan kami sepanjang sisa minggu ini hingga pada hari Sabat nanti. Kiranya Tuhan pertemukan kami kembali di tempat ini, di rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh berbakti bersama-sama kembali. Sertai kami hari demi hari, dan biarlah kiranya kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa
boleh nyata dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ada banyak doa permohonan dari umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyempurnakan doa kami ya Bapa. Karena doa ini kami sampaikan demi nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah menebus kehidupan kami. Amin. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Sekarang kita akan menutup acara ini dengan menyanyikan lagu Sion yang terdapat di 268 pada saat berdoa. Saya minta hadirin untuk bangkit berdiri. 268 pada saat berdoa. Damai diberikannya, oh
Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Bapa untuk waktu yang indah ini. Pada malam hari ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami berterima kasih juga diberikan kesempatan untuk dapat membawakan permohonan-permohonan kami dan juga ucapan-ucapan syukur kami atas kasih dan berkat-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Penyertaan Bapa pada kami sepanjang setengah minggu hari yang lalu ini Bapa. Dan bahkan pada saat ini di penghujung acara ini Bapa, acara perbaktian ini, kami kembali boleh juga memohon biarlah kiranya penyertaan Bapa boleh menjadi bagian kami saat kami meninggalkan tempat ibadah ini ya Bapa. Berserta dengan kami saat kami menuju ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah kiranya dari saat ini hingga Engkau datang, kami boleh terus mengingat akan janji, kasih dan penyertaan Bapa yang akan boleh menjadi bagian masing-masing kami. Saat kami berdoa, memohon pertolongan dari sorga, Engkau akan menolong dan menjawab akan doa-doa yang kami layangkan. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Mohon dengar dan terima akan doa ini yang sangat jauh daripada sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, kita telah tiba di penghujung acara. Kiranya peribadatan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jadi mungkin jika ada pengumuman bisa disampaikan. Selamat malam untuk kita semuanya. Selamat datang Bapak Hari Jemesa. Kita bersyukur bisa ketemu lagi di gereja di jemaat ini setelah hari Sabat yang lalu kita nggak bersama-sama. Terima kasih untuk pelayanan pada hari malam ini dari MC Saudara Dino, doa buka Saudari Jemima, dan juga untuk lagu pujian dari anak-anak, serta kesaksian dari Ibu Michelle. Terima kasih. Serta doa-doa yang sudah dilayangkan mulai doa syafaat Ibu Novi, terima kasih. Firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, memberikan motivasi untuk kita, untuk tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Terima kasih, Saudara Johnson, serta pianis dari Feby dan multimedia di belakang, ya, dari Saudara Iriandi. Terima kasih banyak untuk informasi. Hari Sabat ini adalah Sabat Bahasa Inggris. Kita akan dilayani oleh Pendeta Adelman Tabu Bolon, mahasiswa dari IAS, ya, dari Public Health, dan juga sorenya akan dilayani untuk seminar kesehatan dari beliau. Terima kasih Departemen PA sudah memberikan kesempatan serta Departemen Sekolah Sabat yang bisa memberikan waktunya untuk beliau. Dan hari Sabat ini juga kita akan ada konferensi istimewa untuk pemilihan panitia istimewa, ya. Jadi mari kita doakan secara pribadi dan keluarga supaya berjalan dengan lancar dan semuanya akan bisa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan khususnya di Jemaat Hang Tua, ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa disampaikan, kecuali ada tambahan dari tua-tua jemaat. Tidak ada. Baik, sekali lagi selamat malam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan keluar melalui pintu yang ada di depan sambil kita berjabat tangan dengan yang telah bertugas pada malam hari ini. Tuhan memberkati.